Salam, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki beribadah. Kita bersaat teduh. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kirun Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Suci, suci, suci. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan, titah yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yeah.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai ayat 13. Kita baca secara bergantian. Iman mengalahkan dunia. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, di Minggu Trinitatis, terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa,
sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu hari ini kita tiba di Minggu Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang semuanya itu adalah satu. Kita melihat di sini bagaimana Allah di dalam firman-Nya, di dalam pekerjaannya, di dalam kuasanya, dan juga di dalam kemuliaannya ditunjukkan kepada kita. Bagaimana Allah itu seperti di dalam topik minggu kita hari ini dikatakan kalau Allah itu adalah kudus. Dia penuh dengan kemuliaan, Dia penuh dengan kemahakuasaan, dan Dia juga penuh dengan penyertaan. Inilah yang kita lihat di dalam firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana Allah adalah Allah yang tidak kelihatan, namun dari waktu ke waktu Allah menyatakan dirinya dengan cara-cara tertentu. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dengan anaknya Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Allah pun menyatakan dirinya dengan Roh Kudus. Semuanya ini ditunjukkan Allah bagaimana Dia penuh dengan kemahakuasaan. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Nabi Yesaya melihat Allah. Yesaya tidak mengatakan pada suatu waktu saya melihat Allah. Yesaya melihat secara historis, yaitu pada tahun matinya Raja Uzia. Yesaya mengatakan dia melihat Allah. Bagaimana Allah yang dilihat oleh Yesaya? Melalui nats ini kita akan melihat bagaimana Allah sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yesaya itu. Yang pertama kita melihat bagaimana Allah adalah kudus yang mengagumkan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kekudusan Allah ada di mana-mana. Kemuliaannya penuh di seluruh bumi. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, namun kita tidak dapat bersembunyi dari kekudusan Allah. Dia dapat menjangkau segala zaman, Dia dapat menjangkau segala tempat, dan tidak ada yang luput dari kekudusannya. Sehingga tidak ada yang dapat sembunyi dari kekudusan Allah. Itu sebabnya Yesaya menggambarkan bagaimana kekudusan Allah itu sungguh sangat mengagumkan. Yang kedua kita melihat Allah adalah sama sekali mengampuni. Segera setelah Nabi Yesaya percaya bahwa Allah telah mengampuni kesalahan dan dosanya, dia mendengar sendiri berbicara, dia mendengar Allah sendiri berbicara kepadanya. Ketika Allah mengatakan, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Sebelum ini terjadi, maka Yesaya sebenarnya mengalami ketakutan yang sangat besar. Kenapa? Pada zaman itu ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, suatu kejarangan sangat jarang terjadi
kalau bertemu dengan Allah. Dan orang Israel memiliki anggapan, jika bertemu ataupun bertatap muka dengan Allah, maka segera akan mati. Ketika Yesaya melihat wajah Allah, maka ada ketakutan di dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakannya di ayat yang kelima, celakalah aku binasa. Kenapa? Dia tahu kalau dia itu adalah yang najis bibir, menggambarkan keberdosaannya. Dia takut karena dosanya, karena dia adalah yang najis bibir, yang tidak patut, yang tidak layak untuk bertemu dengan Allah. Maka dia sudah diambang kebinasaan. Inilah yang diungkapkan oleh Yesaya. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia mengalami ketakutan. Namun disinilah bagaimana Allah itu adalah Allah yang mengampuni. Bagaimana Yesaya mendapatkan pengampunan melalui kuasa Allah. Itu dikatakan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Allah yang Maha Kudus, kita yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan dosa. Namun Allah yang Maha Kudus itu penuh dengan pengampunan. Ini yang dinyatakan oleh Yesaya, bagaimana Allah yang Maha Kudus itu juga mengampuni. Aku yang tidak patut, yang tidak layak, namun aku dikuduskannya, aku dilayakkannya, sehingga aku diampuninya, sehingga aku beroleh keselamatan. Jalan keselamatan yang telah diberikannya kepadaku, itulah yang membuat Allah berkata kepadaku. Itu yang dikatakannya tadi, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Setelah Yesaya menerima pengampunan itu tadi, maka dia menjawab Allah, dikatakannya, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun demikian. Kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ditebus oleh Tuhan, sehingga kita pun dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita menolak dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Seringkali dunia ini yang menghambat kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Pernah ada kejadian bagaimana seorang anak yang memiliki seorang bapak yang adalah tentara, lalu si bapak ini menyuruh anaknya ini untuk masuk polisi. Dengan setengah-setengah hati si anak ini pun menuruti bapaknya untuk seleksi masuk polisi. Akhirnya dengan berjalannya seleksi dia tidak lulus. Lalu si bapak pun menyuruh dia untuk masuk ke fakultas hukum. Lalu si anak ini pun mengikutinya. Namun di semester keempat, si anak ini berkata kepada bapaknya, saya tidak mau di sini. Sebenarnya mulai dari saya kecil, saya SMP dan saya SMA, saya mau masuk ke sekolah teologi dan saya mau menjadi pendeta, kata si anak ini. Lalu apa kata si bapak itu kepada anaknya? Ngapain kamu jadi pendeta? Pendeta itu nggak ada uangnya, katanya demikian.
Seringkali justru dunia sekitar kita yang menghambat banyak pekerjaan Tuhan. Itu salah satu contoh. Masih banyak lagi yang lain. Terkadang ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita ingin bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, maka banyak godaan-godaan, banyak tantangan-tantangan dari sekeliling kita yang membuat kita akhirnya tidak dapat melakukannya. Saudara-saudariku, yang berikutnya dikatakan, Allah dengan kuat memotivasi. Allah tidak memaksakan Yesaya untuk bertindak atau untuk menaati Allah, tapi hanya mengingatkan Yesaya tentang siapa Allah. Allah yang benar, yang adalah kudus. Inilah yang diingatkan kepada Yesaya. Bagaimana Yesaya tidak mungkin ingin melayani Allah yang seperti itu? Sebelum Allah meminta kesediaan Yesaya, terlebih dahulu Allah menunjukkan bagaimana kebesaran dan kuasanya kepada Yesaya. Kita pun demikian. Terlebih dahulu Allah telah menunjukkan kuasanya dan penyertanya bagi kita, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Ketika Dia memberikan kepada kita napas kehidupan, Dia menyertai perjalanan ibu bapak saudara-saudari sekalian, menyertai pekerjaan kita, menyertai rumah tangga, dan seluruh aspek yang kita jalani. Jangan jadikan alasan-alasan bagaimana ketika kita melihat kehidupan kita tidak sempurna, sehingga kita mengatakan kalau Tuhan tidak memberkatiku, Tuhan tidak menyertaiku. Padahal sesungguhnya Tuhan selalu hadir dan menyertai kita. Dia telah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan. Namun jangan pernah memakai tolak ukur pikiran kita untuk melihat kuasa Tuhan dan berkat Tuhan. Jika ini yang terjadi, maka kita akan selalu menolak ajakan dan perintah Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Yesaya melihat sangat jelas bagaimana Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar itu menyatakan kasih-Nya, pengampunan-Nya kepada Yesaya. Sehingga ketika Tuhan pun meminta dia untuk melayani Tuhan, ketika Tuhan meminta, ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Maka Yesaya menyambutnya, ini aku, utuslah aku. Inilah yang menjadi seruan kita, ibu bapak saudari-saudariku yang terkasih. Agar kita senantiasa mau diutus Tuhan dimanapun ibu bapak bekerja. Apapun bidang usaha yang ibu bapak saudara-saudari kerjakan, dimanapun kita berada, kita adalah utusan-utusan Tuhan yang selalu menjaga kekudusan Allah di tengah-tengah profesi dan pekerjaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah membisikkan kepada kita dan dunia ini, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Lalu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan? Kita terpanggil untuk memberitakan Allah yang Maha Kudus, Allah yang sama sekali mengampuni, dan Allah yang selalu memotivasi kita dengan kuat. Dengan anugerah-Nya, maka marilah kita semua menjawab seperti yang dijawab oleh Yesaya, ini aku dan utuslah aku. Kita boleh bersama-sama mengatakannya. 1, 2, ya. Ini aku, utuslah aku. Selamat hari Minggu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Engkau yang senantiasa menopang kami, memberkati, dan juga menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami selalu untuk melakukan firman-Mu. Ya Allah Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online di minggu hari ini. Dimanapun mereka saat ini berada, kami mau sapa mereka, kami mau serahkan mereka, baik yang ada di rumah sakit, di luar kota, di tengah perjalanan,
di luar negeri yang sedang berlayar dimanapun mereka Bapa. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Berkati dan juga sertai mereka di dalam seluruh kegiatan mereka. Berkati kehidupan dan juga pekerjaan. Terlebih Tuhanlah yang menuntun mereka untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Sertai tiap-tiap rumah tangga dan tambahkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, jika pada saat ini ada para jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, ketika mereka terbaring lemah karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang menopang mereka, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Berilah kiranya kekuatan yang daripada-Mu Bapa bagi mereka untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah kiranya setiap pengharapan-pengharapan dan cita-cita kami, agar Tuhanlah yang selalu menjawabnya. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami,
agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci, sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu, yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, atas nama seluruh pelayan yang melayani di ibadah online minggu hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Salam sehat selalu. Shalom. you.